Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tentang upaya-upaya untuk mengatasi korupsi ini ya. Nah, berikutnya adalah pendekatan hukum dan politik gitu. Jadi bagaimana kita mendorong pemerintah maupun anggota legislatif untuk segera merevisi undang-undang anti korupsi dengan mengedepankan asas pembuktian terbalik. Nah, ini yang mungkin masih dalam proses ya. Jadi kalau seorang itu dianggap tidak layak memiliki harta, maka dia harus membuktikan apakah itu hartanya sendiri atau bukan. Nah, istilah menguatkan dalam pembuktian terbalik dikembangkan menjadi alat bukti secara mandiri. Ini orang hukum yang ahli. Setiap anggota masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan, ormas, LSM, hendaknya melakukan pressure atau tekanan kepada para aparat penegak hukum atau yudikatif, khususnya jaksa dan polisi untuk konsekuen dan memiliki keberanian dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Maki kemarin, lalu disambut oleh Menko Polhukam untuk menangkap Joko Chandra, jaksa dan polisi terdorong untuk serius. Nah, berikutnya mendorong atau memperluas horizon tentang makna korupsi. Bahwa korupsi bukan hanya korupsi uang, tetapi juga termasuk korupsi waktu, ya, kesetiaan, korupsi kasih sayang, informasi. Nah, sekarang banyak beredar hoax misalnya. Dan juga korupsi atas martabat kemanusiaan. Jadi segala sesuatu yang negatif itu kita maknai sebagai korupsi juga terhadap kemanusiaan. Lalu berikutnya mendorong aparat birokrasi untuk senantiasa mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap berbagai upaya untuk terwujudnya sistem birokrasi yang memiliki akuntabilitas, seleksi kepegawaian yang baik dan sebagainya. Jadi jangan ada istilah membawa keluarga sendiri untuk menjadi karyawannya dan sebagainya, tapi betul-betul diseleksi secara ideal. Lalu mendorong aparat pemerintahan untuk tidak rangkap jabatan. Nah, baru-baru ini misalnya ada data di BUMN itu banyak sekali terjadi rangkap jabatan. Kalau rangkap jabatan dia rangkap gaji, rangkap rezeki, dan itu menghambat rezeki orang lain. Menghimbau dan mendorong semua komponen masyarakat umum melalui ormas atau LSM untuk melakukan koalisi bersih atau clean coalition, baik yang bersifat lintas agama, lintas ormas, lintas parpol dan sebagainya. Jadi koalisi bersih. Nah, dulu Pak Amin Rais pernah melakukan koalisi bersih-bersih ya, antara tokoh maupun partai pada saat reformasi. Mempublikasikan inisial para koruptor. Nah, walaupun bukan namanya ya, karena itu menyangkut hukum, tapi paling tidak inisialnya dipublish. Nah, disebut sebagai politisi busuk katanya begitu. Ada yang menyarankan seperti itu. Lalu mempublikasikan berbagai kasus korupsi dari yang paling rendah hingga tindak pidana tingkat tinggi supaya diketahui oleh masyarakat umum. Nah, dengan publikasi itu diharapkan bisa membuat efek jerah bagi pelaku korupsi. Lalu berikutnya mendorong setiap proses sosial maupun politik yang dapat mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan dapat mereduksi munculnya berbagai penyakit sosial semacam KKN maupun tindak kriminal lainnya. Pemerintah dan segenap anggota masyarakat untuk secara terus-menerus meningkatkan pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai sarana pengawasan yang sudah tersedia di samping media informal lainnya. Jadi pengawasan ini penting sekali. Inilah beberapa hal dari segi pendekatan hukum dan politik. Mudah-mudahan ini memperkaya apa yang sudah kita sampaikan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Terima kasih.